Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan. Bagaimana sih kampus mempersiapkan para mahasiswa agar siap menjadi pemimpin organisasi? Oke, nah tentunya ini kegiatan LKMM ini adalah salah satu langkah awal universitas untuk mempersiapkan para pimpinan Ormawa ini untuk memimpin Ormawanya ke depan gitu ya, di Ormawanya masing-masing. Nah kegiatan LKMM ini itu tentunya sangat kompleks pembahasannya dan memang holistik atau menyeluruh. Jadi mulai dari hal basic mengenai surat menyurat administratif sampai menyusun program kerja dan berkolaborasi terkait dengan sponsorship juga, itu kita coba bekali teman-teman Ormawa untuk nanti kedepannya berorganisasi di Ormawanya masing-masing gitu. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya tuh dukungan apa aja sih yang akan diberikan kampus kepada kepengurusan Ormawa periode yang baru? Oke, dukungannya tentu baik secara material ataupun imaterial ya. Material tentunya terkait dengan dukungan dana itu kita coba support secara proporsional sesuai dengan apa yang sudah kita berikan materinya di awal. Lalu yang kedua mengenai imaterial itu tentunya dukungan berupa pembinaan ataupun pendampingan terkait dengan menjalankan proyek, mulai dari istilahnya koordinasi dengan beberapa unit terkait maupun dengan link-link ataupun channel untuk sponsorship itu coba kita fasilitasin. Jadi ada dua support ya, support materi maupun imateri gitu ya. Oke, Pak. Untuk selanjutnya tuh setelah pelantikan ini langkah konkret apa yang akan dilakukan kampus untuk memastikan Ormawa dapat menjalankan program kerjanya secara optimal? Oke, untuk menjalankan program secara optimal tentunya rencananya dari kemahasiswaan akan melakukan monitoring ataupun evaluasi berkala gitu ya per 3 bulan. Kita rencananya di bulan November, Februari, dan April. Itu rencananya kita akan terus mendampingi minimal sekurang-kurangnya dalam 1 tahun ini 3 kali kita coba dampingin atau kita coba monitoring Ormawa itu juga. Dan tentunya kita terbuka gitu ya, dari kemahasiswaan terbuka apabila dari Ormawa ada kendala ataupun yang perlu didiskusikan itu hari apapun kita bisa terbuka buat teman-teman. Gitu. Oke Bapak, mungkin selanjutnya apa ya evaluasi dari Biro Kemahasiswaan terhadap kinerja Ormawa periode sebelumnya yang dapat menjadi pelajaran bagi pengurus baru? Oke, tentunya evaluasi dari Ormawa yang tahun lalu terkait dengan yang paling menonjol terkait dengan kaderisasi ya. Nah kaderisasi ini penting kenapa? Karena perlu saya sampaikan bahwa tahun kemarin Ormawa ini ada 44, tahun ini ada 41. Ada 3 Ormawa yang tidak melakukan aktivasi. Tentunya kendalanya mengenai kaderisasi tadi. Nah kaderisasi ini perlu dipersiapkan, salah satunya mengenai siapa yang akan menjadi ketua selanjutnya. Itu ada 2 syarat utama ya. Yang satu IPK di atas 3,25, yang satunya lagi angkatannya harus masuk ke tahun ketiga. Nah itu salah satu evaluasinya yang paling sangat kita perhatikan adalah terkait dengan kaderisasi. Terkait dengan program kerja itu ada evaluasi namun tidak terlalu signifikan gitu ya. Mungkin terakhir ya Pak, harapannya untuk ketua Ormawa yang menjabat pada periode selanjutnya, apa gitu harapannya dari Bapak? Oke, harapannya kami sangat terbuka untuk kolaborasi ya tentunya ya. Jadi kita tidak mengharapkan Ormawa ini berjalan sendiri-sendiri ya. Mau itu antara Ormawa itu baiknya saling berkolaborasi maupun dengan Biro Kemahasiswaan. Itu kan karena kami sebagai mitra dari Ormawa itu sendiri. Jadi poin utamanya adalah harapannya adalah kolaborasi antara Ormawa dan Ormawa dengan kemahasiswaan gitu. Tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rajesh Abdul Aziz. Jadi per hari ini kan tadi udah dilaksanakan pelantikan jadi artinya saya sudah secara resmi menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Widya Tama. Oke Kang, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami pertanyakan gitu ya. Untuk yang pertama, apa visi utama yang ingin Anda wujudkan selama 1 periode kepengurusan? Oke,
untuk visi utama tersendiri itu bisa dilihat dah sama teman-teman yang lain juga lah. Di visi misi kami itu banyak poin-poin yang akhirnya kita sebutkan, yang salah satunya itu kita mau membuat KM utama tuh akhirnya terstruktur. Jadi per hari ini pun banyak akhirnya organisasi mahasiswa yang akhirnya tidak aktif ataupun juga akhirnya masuk ke dalam organisasi mahasiswa dalam pengawasan, yang akhirnya itu yang perlu kita benahi secara bersama-sama untuk akhirnya kaderisasi kedepannya itu bisa berjalan lebih maksimal. Dan untuk selanjutnya kita juga ingin membenahi apa yang menjadi dasar kita, yaitu peraturan-peraturan apakah dianggap perlu atau dianggap cukup untuk akhirnya menjadi mendasari kegiatan-kegiatan kita semua. Karena sayang dirasanya ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita udah merasa sesuai fungsi, tapi ketika landasannya sendiri aja belum kuat atau juga masih rancu, itu yang masih mau dipertanyakan lebih jauh lagi. Oke, baik Kang. Mungkin selanjutnya dalam 100 hari kerja pertama, apa yang bakal Anda lakukan sebagai Presma? Oke, untuk internal sendiri kita akan melakukan lokakarya terlebih dahulu untuk nanti akhirnya jajaran yang akhirnya menjadi menteri, jadi sekretaris ataupun segala macam tuh setidaknya melakukan audiensi kepada pihak-pihak terkait yang setidaknya memiliki kemampuan dalam bidang tersebut, sehingga internal nanti ke depannya diharapkan sudah cukup mampu untuk akhirnya mengelola teman-teman sekalian. Yang selanjutnya untuk eksternal sendiri saya lebih berfokus kepada membuka jalur komunikasi dan juga transparansi, baik itu dari pihak kampus dan juga dari pengurus sebelumnya, untuk selanjutnya apa yang menjadi evaluasi, apa yang menjadi harapan, dan juga apa yang menjadi fokus yang harus difokuskan terlebih dahulu. Karena per hari ini banyak yang kemarin itu masih tidak beres, tapi yang perlu dibereskan hari ini juga. Dan untuk lembaga pendidikan kita minta komunikasinya, apa harapannya, apa tujuannya, dan juga apa yang menjadi fokus dari lembaga pendidikan ini untuk mahasiswa ke depannya. Untuk selanjutnya juga nanti kita membangun komunikasi juga kepada mahasiswa eksternal, baik itu ormawa-ormawa itu sendiri ataupun ormawa di luar kampus. Jadi kita membangun komunikasi untuk ormawa internal itu sendiri, untuk akhirnya aspirasi apa saja yang akhirnya belum per hari ini tuh belum dijalankan ataupun juga belum terwujud. Terus selanjutnya nanti apa saja kendala-kendala dari mereka, dari masing-masing, entah itu ormawa atau itu mahasiswa biasa. Yang selanjutnya nanti kalau untuk kampus luar, kita ingin membangun koneksi dan juga relasi, sehingga nanti ke depannya ketika ada program kerja ataupun ada kegiatan ataupun ada suatu isu, itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk akhirnya kita bisa bertukar pikiran mana lebih baiknya dan mana yang buruknya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya bagaimana strategi Anda agar aspirasi mahasiswa benar-benar didengar oleh pihak kampus? Oke, untuk strategi sendiri itu udah ada dari tahun sebelumnya, dari periode sebelumnya, dari periode reformasi, kabinet reformasi. Yang ingin saya adaptasi sekarang yaitu program tentang resonansi, yang dimana resonansi ini akhirnya mempertemukan antara petinggi-petinggi dari birokrat kampus ini untuk akhirnya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah siap ataupun juga sudah merancang, sudah mengkaji aspirasi-aspirasi dari teman-teman kita yang lainnya. Untuk akhirnya harapannya ketika kita sudah bertemu secara langsung, kita bisa berdiskusi dan berdialektika sebenarnya apa yang menjadi suatu masalah ketika aspirasi ini tidak bisa diwujudkan, dan apa yang menjadi suatu masalah ketika aspirasi ini sulit untuk diwujudkan. Dan untuk juga kira kita membahas bagaimana sinergis kita sama lembaga pendidikan untuk akhirnya aspirasi-aspirasi teman-teman kita ini bisa terwujud lah. Itu kurang lebih. Oke, mungkin selanjutnya apakah Anda siap menyampaikan kritik kepada pihak kampus apabila diperlukan dan sejauh mana batasannya? Nah, kalau misalnya kita bertanya apabila dibutuhkan, itu berarti udah 100% siap. Karena tugas kami atau tugas saya nanti menjabat dan juga beserta jajaran saya nanti itu adalah melayani atau juga menjadi mewadahi mahasiswa-mahasiswa sekalian. Jadi ketika emang itu dibutuhkan, kami siap 100%. Dan untuk selanjutnya bagaimana sejauh mana batasannya untuk kalau misalnya kita membahas sejauh mana batasannya tentu kritik itu tidak ada batasannya. Yang biasa menjadi cacat dialektika ataupun juga kecelakaan berpikir adalah ketika kita menganggap hinaan itu adalah suatu kritik.
Jadi kritik sendiri itu tidak ada batasannya kecuali dengan pengertian-pengertian yang sudah kita secara bersama pahami bahwa kritik yang akan dilakukan itu adalah kritik yang sehat, bukan kritik yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang akhirnya menjelekkan kepada pihak-pihak tertentu. Jadi batasannya itu sendiri adalah batasan yang dimana kita tidak mau keluar dari apa sebenarnya pengertian kritik itu sendiri, sehingga nanti ketika kita melakukan kritik kepada pihak kampus itu merupakan kritik yang sehat ataupun kritik yang seharusnya dilakukan. Mungkin selanjutnya bagaimana rencana Anda membangun kolaborasi dengan UKM, himpunan mahasiswa, dan organisasi kampus lainnya? Oke, untuk kolaborasi sendiri itu kami berharapnya bukan hanya di program kerja. Sekecil aspirasi, kita mau membalikan ataupun juga membenahi bagaimana sistem yang sebelumnya yang ada. Karena rasa-rasanya dari kemarin untuk aspirasi itu sendiri itu masih sulit untuk akhirnya kita mulai dari bawah. Karena perlu kita ketahui himpunan tersendiri itu merupakan mahasiswa paling dekat sama mahasiswa lainnya, karena masing-masing himpunan itu mewadahi suatu jurusan atau prodinya masing-masing. Untuk selanjutnya untuk OKM, kurang lebih kolaborasi yang kita lakukan adalah bagaimana pihak-pihak UKM ini ingin menyelenggarakan suatu kegiatan tapi terkendala dari sumber daya manusia, terkendala dari dari A sampai Z lah yang akhirnya terkendala, yang akhirnya bisa kita diskusikan secara bersama apakah program ini akhirnya dipegang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas itu sendiri. Nah, itu yang menjadi tolak ukur kita bahwa segala bentuk program kerja yang nanti dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan program kerja yang bersifatnya aspiratif atau dibutuhkan oleh mahasiswa itu sendiri. Jangan sampai kita melakukan atau melaksanakan program kerja berdasarkan gengsi gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Oke Kang, jika pada pertengahan masa jabatan ternyata target yang dijanjikan itu belum tercapai nih, apa yang akan Anda lakukan? Oke, yang tentunya perlu kita identifikasi terlebih dahulu apa menjadi penyebab sehingga rencana yang kita tetapkan itu akhirnya tidak bisa dilakukan. Untuk selanjutnya, kami sangat terbuka terhadap evaluasi karena menurut kami evaluasi merupakan suatu dorongan untuk mendorong kita lebih baik lagi. Tanpa adanya evaluasi, bagaimana kita mau membenahi ke depannya? Karena tujuan tadi dari visi dan misi saya sendiri atau visi secara garis besar saya sendiri itu adalah menumbuhkan iklim kampus yang sehat dan juga mengembalikan minat-minat mahasiswa untuk akhirnya berorganisasi. Jadi ketika ada hal-hal tersebut, ada hal yang sudah direncanakan tapi tidak bisa dilakukan, itu saya sangat terbuka untuk evaluasi supaya teman-teman juga bisa tahu apa yang menjadi identifikasi kita, apa yang menjadi analisis kita, dan apa yang menjadi kendala kita, sehingga teman-teman pun setidaknya harapan kami dari evaluasi tersebut ternyata alhamdulillah ini bisa dibantu ataupun juga akhirnya bisa terlaksana karena atas bantuan dari ide-ide mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa per hari ini semua bisa dibilang mahasiswa di Widit itu sangat berdialektika atau juga sangat sangat pintar lah. Jadi kami tidak menutup kemungkinan bahwa di luar organisasi pun banyak mahasiswa yang punya pemikiran tersendiri. Jadi ya harapan kami tolong evaluasi kami ketika itu memang menjadi suatu kesalahan. Dan ketika nanti ada hal-hal yang menjadi kendala kita, nanti kita bicarakan secara bersama. Oke, mungkin ini yang terakhir ya Kang. Apa komitmen yang bisa disampaikan kepada seluruh mahasiswa utama hari ini? Oke, untuk komitmen sendiri, kalau untuk pribadi komitmen adalah saya sangat 100% mengeluarkan apa yang menjadi aset saya seperti tenaga, usaha, dan juga pemikiran. Saya akan mengeluarkannya 100%. Tapi untuk komitmen sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa, itu kita berkomitmen bahwa kita ingin KM utama itu akhirnya iklim berorganisasi yang terstruktur, sehingga nanti teman-teman kita yang nanti tergabung dalam organisasi ini sudah memiliki tujuan yang jelas. Jadi ketika tujuan itu sudah jelas, itu akhirnya mungkin setidaknya bisa melahirkan pemikiran-pemikiran ataupun juga melahirkan minat-minat berorganisasi dari mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu. Oke, mungkin itu saja ya Kang yang bisa kita tanyakan. Mungkin selamat juga untuk atas dilantiknya pada hari ini. Terima kasih ya Kang. Besok coba kau berbohong sedikit.